Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus berbicara terus terang kepada para muridnya dan kepada kita semua yang mau mengikutinya. Dia berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Bayangkanlah domba di tengah serigala. Pasti bukan suasana yang nyaman. Domba tidak punya cakar, tidak punya taring. Ia lemah. Tetapi justru itu yang dipakai Yesus untuk menggambarkan perutusan kita di tengah dunia ini. Karena dia tahu dunia tidak selalu ramah kepada pewarta Injil. Lalu apa bekal kita? Yesus berkata, "Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudara-saudari, cerdik di sini bukan berarti licik. Cerdik artinya tahu membaca situasi, tahu waktu berbicara dan kapan diam, tahu kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Kita dipanggil untuk punya kebijaksanaan, bukan bertindak gegabah. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Ia menambahkan, tulus seperti merpati artinya hati kita tetap bersih, sederhana, dan tidak penuh niat tersembunyi. Iman kita harus sungguh-sungguh dan murni, tidak menyesuaikan diri dengan dunia sampai kehilangan identitas kita. Maka Yesus mau kita menjadi pribadi yang bijak dalam pikiran, tetapi tetap jernih dalam hati. Berani bertindak, tetapi tidak kehilangan kasih dan kebenaran. Saudara-saudari, Yesus selalu berkata bahwa murid-muridnya akan dibawa ke hadapan penguasa, diserahkan, bahkan dikhianati oleh orang terdekat. Tetapi dia juga memberi janji yang menguatkan. Apabila kamu diserahkan, janganlah kamu khawatir, sebab yang akan mengatakan apa yang harus kamu katakan adalah Roh Bapakku. Inilah kekuatan kita. Bukan kata-kata indah atau pengetahuan yang hebat, tetapi kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus akan membimbing kita dalam menghadapi tantangan, asal kita mau hidup dalam doa dan keterbukaan. Itulah sebabnya doa menjadi penting, bukan hanya untuk memohon pertolongan, tetapi agar kita terbiasa mendengar suara Roh Kudus dalam hati. Dari sanalah muncul keberanian dan hikmat saat iman kita diuji. Yesus juga berkata, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat." Bertahan bukan berarti sekedar kuat menghadapi penderitaan. Bertahan dalam bahasa aslinya akhir, telos, berarti tujuan atau garis akhir. Kita diajak untuk tetap setia sampai garis akhir hidup ini. Bukan karena kita mampu sendiri, tetapi karena kita percaya
bahwa Tuhan akan memimpin kita ke tujuan, yakni kehidupan kekal. Maka dalam segala tantangan iman, ketika kita diejek karena memegang nilai kebenaran, ketika keluarga tidak mendukung, ketika iman dianggap kuno, janganlah menyerah. Kristus sudah mengalaminya lebih dulu. Ia tidak meninggalkan kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini bukan sekedar cerita zaman dulu. Injil hari ini adalah realita hidup kita sekarang. Kita dipanggil menjadi domba di tengah serigala, menjadi saksi Kristus di tempat kerja, di rumah, di media sosial, bahkan di lingkungan yang mungkin menolak nilai-nilai Injil. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati